Halo, ketemu lagi dengan saya Bengkel ARM, bengkel spesialis Suzuki Satria Epu. Saat ini saya ingin membahas perbedaan kampas kopling Epu Ori dan Epu KW ya. Ini salah satu contohnya. Di depan ini ada dua kampas kopling, yang pertama Ori, yang satu lagi non Ori ya. Ini yang non Ori. Ini hanya contoh ya, makanya saya bawakan cuma satu saja. Ini contohnya. Oke, saat ini kita akan membedakan. Saya akan sedikit menjelaskan perbedaan kampas kopling Ori dan bukan Ori. Yang pertama, ini berbicara tentang kampas kopling yang KW ya. Kita bahas dulu dari bungkus luarnya atau dari dusnya. Nah, kalau misalkan dari dusnya dia contohnya seperti ini ya, ada tulisannya kode partnya nih ya 21440 25G00 kit ya. Kemudian di bawahnya ada part name-nya. Nah, untuk yang KW biasanya kalau untuk part name ini biasanya ada yang ditulis ada yang enggak gitu. Dan kalaupun ditulis biasanya ada yang tulisannya itu lebih kecil dan lebih kurus. Nah, kalau misalkan yang ori itu dia lebih tebal. Dan biasanya kalau kena cahaya dia memantulkan cahaya biasanya. Contohnya seperti ini. Nah, tuh kelihatan tuh. Jadi dia ada glossy-glossy-nya begitu. Ini untuk yang ori ya. Lalu di sini ada hologramnya. Kalau misalkan pakai lampu infrared gitu, ini nanti kelihatan lagi ada angka atau kode partnya di sini. Nah, di Made in Indonesia yang didistribusi oleh PT Suzuki Indomobil Sales ya. Biasanya kalau yang KW dia biasanya ada kayak begini juga biasanya ya. Ada yang ditulis kayak begininya. Nah, cuman kalau untuk KW biasanya di sini suka berbeda. Terus di sininya di hologramnya biasanya dia ketika kena lampu infrared dia nggak kelihatan kode partnya di sininya. Gitu, ini tampak depannya ya, ini tampak depannya seperti ini tampak belakangnya seperti ini. Oke, bisa dilihat ya, ini tampak samping. Nah, seperti ini. Dan kemudian ketika nanti bungkusnya dibuka, nah ini kan biasanya kan seperti ini ya. Dia tutupnya itu seperti ini. Nah, nanti ketika kita buka, nah perhatikan di bagian ininya. Perhatikan di bagian ininya. Kalau misalkan yang KW itu dia tidak ada seperti ininya. Ya, udah dipastikan kalau yang KW itu tidak ada seperti ininya. Nah, kalau untuk yang ori, rata-rata bungkus Suzuki, rata-rata yang menggunakan bungkus seperti ini pasti dipastikan ada yang seperti ininya. Baik di bungkus atasnya, bukan atasnya ya, maupun yang di bawah. Di bawah pun juga pasti ada. Tuh. Nah, seperti ini. Ini kalau misalkan pakai lampu infrared nih ada kode partnya di sini tuh. Kalau misalkan seperti ini sih dia nggak begitu kelihatan. Lalu seperti ini dia ada tanda lagi di sininya sama seperti ini juga tuh. Lalu di bagian atas juga sama demikian. Tuh. Oke, ini ada ukurannya. Ini yang untuk asli ya. Kalau misalkan yang KW itu biasanya sih kalau yang KW itu ada yang kayak begininya aja. Nih, yang ini biasanya ya nggak semuanya. Tapi udah dipastikan kalau misalkan yang KW itu nggak ada yang seperti ininya. Itu paling gampang kita membedakannya. Gitu. Nah, kalau untuk dari sini biasanya rata-rata itu untuk yang KW itu dia sangat mirip sama yang ori. Tapi kalau untuk tulisannya itu nggak bisa sama dengan ori. Karena kalau yang ori tulisan hitamnya ini ketika kena sinar kena cahaya dia ada glossy-nya gitu. Nih, tuh ada glossy-nya. Kalau misalkan yang KW biasanya enggak. Gitu, oke. Ini dari bungkusnya ya. Ini dari bungkusnya seperti ini, warna bungkus warna dusnya seperti ini itu. Pada umumnya lah kalau ini mah ya. Oke, ini dari dusnya ya. Oke, kita sekarang singkirkan. Ini sudah. Sekarang kita bungkus bahas bagian dalamnya. Nah, untuk bagian dalamnya, untuk dari bungkus dalamnya, plastik dalamnya itu, ini udah saya gunting ya, saya buka. Bungkus dalamnya itu dia polos. Nah, kalau misalkan yang KW itu dia ada tulisan Suzuki-nya. Yang KW-nya itu dia ada tulisan Suzuki-nya. Gitu. Tapi kalau yang untuk ori itu hanya polos seperti ini saja. Oke, demikian ya. Oke, ini kita sudah membahas bagian bungkusnya. Sekarang kita bahas bagian dalamannya, yaitu isinya. Bagian kampas koplingnya. Nah, kalau untuk kampas koplingnya, untuk ori Suzuki itu dia seperti ini warnanya. Nah, kalau misalkan yang KW itu dia contohnya seperti ini. Kalau yang KW itu dia warnanya gelap. Warnanya gelap. Kalau misalkan yang ori dia warnanya seperti ini. Lebih ke dibilang semu kuning iya, dibilang semu coklat iya gitu. Gitu. Nah, kalau untuk Suzuki sendiri kampas koplingnya itu ada beberapa jenis biasanya untuk Thunder. Kalau untuk Thunder itu dia lebih kecil-kecil lagi. Nanti lain waktu saya akan bahas lagi kalau untuk masalah perbedaan dari buku-buku buku kampas koplingnya ini ya. Nah, kalau misalkan untuk Epu Karbu ya, untuk Epu itu sendiri warnanya seperti ini. Ya, mau yang injeksi juga sama seperti ini injeksi ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, kalau untuk Epu Karbu hati-hati bahwa bukunya ini dia lebih besar. Kalau misalkan untuk Epu injeksi dia lebih kecil, lebih carang, jauh-jauh dia jaraknya. Terus kalau misalkan untuk kayak Thunder lagi itu dia lebih kecil tapi lebih banyak gitu. Nah, ini untuk warnanya seperti ini ya. Ini udah dipastikan original. Kalau misalkan yang KW biasanya warnanya dia lebih gelap, lebih gelap. Warnanya lebih gelap dan kalau untuk ori dia warnanya lebih ke semu kuning atau semu coklat lah ini ya. Nah, kemudian oke, dilanjut. Sorry tadi ada gangguan. Oke, tadi kan kita udah membahas dari segi warna sama bungkusnya ya, dari packagingnya. Sekarang kita mau membahas dari kode partnya ya, kode part yang ada pada si kampas kopling itu sendiri ya. Ya, untuk di kampas kopling ini sendiri dia itu biasanya ada 3 kode ya, 3 kode yang berbeda. Oke, sekarang kita lihat dari sini. Nah, ini dia kodenya. Nah, untuk kodenya itu ada 3 kode yang berbeda. Yang pertama yang di tengah itu kodenya ini 25G0C. Dan kemudian di sebelah kanannya ada kode angka 17, di sebelah kirinya ada kode FP gitu ya. Seperti itu dan ini ada di satu sisi saja.
Jadi di belakangnya dia nggak ada, dia polos di belakangnya. Nah, kalau misalkan yang KW itu biasanya tidak ada kode seperti ininya. Ya, tidak ada kode seperti ini dan biasanya ada juga kodenya cuman tidak seperti ini. Biasanya gaclok. Misalkan di sini ada kode, di sini ada kode, di sini ada kode gitu. Nah, kalau misalkan untuk yang ori, kodenya dia berdampingan seperti ini, 3 seperti ini berdampingan. Nah, ini contoh yang KW-nya ya. Untuk KW itu sendiri dia nggak ada kodenya. Tuh. Oke, dia polos, nggak ada kodenya gitu. Oke, itu kodenya kita udah selesaikan, sudah dipahami ya. Jadi kodenya itu bukan di satu satu kampas ini aja, tetapi di lima-limanya dia ada semua gitu. 5 semua. Nah, terus pernah juga ada kasus cara pemasangan. Cara pemasangan sebenarnya mau bolak-balik juga sama aja gitu, nggak ada masalah gimana-gimana, tidak mempengaruhi apapun gitu. Karena yang buat nanti awet atau enggaknya, enak atau enggaknya itu tergantung dari pemasangan dan settingan gitu. Kemudian pernah juga ada kasus itu di bengkel disangkanya, nah yang kayak gini nih perhatikan deh nanti di kampas kopling yang teman-teman nanti beli, baik yang KW mau yang lokal maupun yang ori pasti nanti dia ada seperti ini nih. Bekas kayak apa, kayak digesek gitu atau gimana. Nah, ini seperti ini. Nah, ya jadi buat teman-teman yang awam atau yang belum tahu, sebenarnya itu bukan barang bekas. Ini tuh memang aslinya tuh seperti ini, bawaan seperti ini gitu. Baik yang di KW maupun yang di lokal itu pasti rata-rata itu ada seperti ini. Biasanya kalau yang bersih, polos sama sekali nggak ada kayak begini tuh itu sangat-sangat jarang. Ada sih tapi sangat jarang gitu. Nah, ini pun yang KW pun dia ada gitu, seperti ini tuh. Tuh, begitu. Jadi ini normal ya teman ya, normal. Jadi nggak ada masalah gitu. Terus untuk kampas kopling FU ini dia bisa digunakan di gesek bisa, all series ya, gesek all series bisa, di FU injeksi all series bisa gitu. Di Thunder juga bisa, di RGR juga bisa, di FXR juga bisa, di apa di Rider 125 juga bisa gitu. Nah, itulah kelebihannya dari kampas kopling Suzuki ini tuh dia bisa digunakan satu kampas kopling tapi bisa digunakan ke beberapa motor gitu. Dan satu lagi bahwa untuk harga jualnya itu beda-beda ya, tiap daerah itu beda-beda, jadi nggak sama. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mengeluh kenapa kampas kopling di daerah ini beda atau di sales ini beda sama di sales sana beda, teman ya kawan, itu tuh beda-beda ya. Harga itu mengikuti daerah masing-masing, mengikuti salesnya masing-masing. Jadi kadang juga ada yang pernah kasus bahwa eh, salah satu konsumen itu mempersalahkan harga dari grosir sama harga dari sales itu beda. Ya iyalah, namanya setiap penjual itu kan pasti pengennya ada untung gitu kan. Cuman selagi barang itu ori, selagi yang jualnya juga jujur, saya rasa itu bukan sebuah masalah ya. Yang penting teman-teman udah bisa sekarang mah pasti udah bisa membedakan mana barang ori sama barang KW ya. Demikian sedikit penjelasan dari saya, baik dari segi packagingnya, dari segi warna kampas koplingnya, kodenya, peruntukannya, dan sedikit cara pemasangan dan juga harganya ya. Kurang lebih seperti itu ya kawan ya. Jadi inilah perbedaannya tuh. Ini yang ori, ini yang KW ya. Inilah perbedaannya ya. Semoga bermanfaat dan membantu bagi teman-teman yang masih bingung cara membedakan kampas kopling yang ori sama yang KW ya. Oke. Nah, ini bungkusnya tuh polos kan, seperti bungkus gorengan atau apalah gitu ya. Polos aja seperti ini dan bungkusnya itu dia tipis gitu. Begitu. Oke, kawan, terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Salam bengkel ARM.